warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NPM 20424171. Di sini saya akan mewawancarai Bu Mila. Sebelumnya izinkan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, di sini saya Oktihan Nela, alumni Universitas Nusantara Islam Al-Azhar, jurusan PGSD. Sekarang mengajar di SDIT Arisalat. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan untuk siswanya yang lebih aktif dan guru cuma memberi arahan. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Sebagai seorang guru, menerapkan kurikulum Merdeka itu biasanya memunculkan beberapa pandangan yang cukup dalam. Itu pembelajaran terasa lebih fleksibel dan bermakna, karena pembelajarannya memberi kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Oke, untuk perbedaan mendasar yang paling terasa itu oleh guru antara kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini, itu peran guru. Kalau kurikulum lama, guru cenderung sebagai penyampai materi, sedangkan kurikulum Merdeka, guru menjadi fasilitator, lebih membimbing, memberi ruang eksplorasi dan memahami kebutuhan setiap siswa. Oke, untuk pertanyaan keempat, apakah yang Anda sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Oke, sebagai seorang guru ada beberapa hal yang biasanya paling disukai dari implementasi kurikulum Merdeka. Itu yang pertama, lebih fleksibel dalam mengajar. Saya menyukai kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Dan juga yang kedua itu fokus pada pemahaman, bukan sekedar materi. Jadi siswa itu lebih fokus pada apa yang kita jelaskan dan arahkan, bukan hanya sekedar menerima materi yang guru berikan. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Anda tentang deep learning? Untuk deep learning, saya memandang deep learning sebagai pendekatan pembelajaran yang sangat penting dan relevan di era sekarang ini. Hal yang saya sukai dari deep learning itu mendorong pemahaman siswa yang lebih bermakna. Siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep itu terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Anda tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sebagai seorang guru, menurut saya 7 kebiasaan ini sangat positif karena membantu siswa membangun disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dari siswa tersebut. Oke, next. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi sebagai guru? Oke, untuk pengalaman mungkin ada banyak ya. Jadi yang bisa saya bagikan, kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa menghadapi berbagai karakter siswa, mulai dari yang aktif, yang pasif, hingga memiliki kesulitan belajar. Kita harus memahami dulu sebagai seorang guru karakter siswa tersebut dan bagaimana cara kita mengatasi karakter yang berbeda-beda. Misalnya ada yang aktif, itu kita memerlukan kesabaran yang cukup agar anak tersebut di saat tantrum kita bisa menenangkannya gitu. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Mungkin juga strategi pembelajaran yang efektif itu misalnya kita menggunakan metode diskusi. Itu kita harus bisa membuat anak itu nyaman di saat melaksanakan pembelajaran tersebut, nyaman dan bisa menangkap apa yang sedang dipelajari. Keterampilan apa yang Anda sebagai guru sarankan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal?
Oke, untuk menjadi guru yang ideal, itu saya sarankan untuk mempunyai keterampilan pedagogik, itu cara mengajar. Bisa dimulai dari menyusun RVP atau modul ajar yang baik dan benar, memilih metode belajar yang sesuai, dan cara mengelola kelas agar lebih kondusif. Yang kedua itu keterampilan komunikasi. Kita sebagai seorang guru itu harus bisa menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana, mendengarkan siswa dengan empati, dan memberi feedback yang membangun. Dan yang terakhir mungkin tentang kecerdasan emosional. Ini sering banyak dilupakan, padahal ini yang sangat penting. Kita harus sabar menghadapi berbagai karakter siswa dan bisa mengontrol emosi saat mengajar, dan peka terhadap kondisi siswa tersebut. Terima kasih kepada Bu Mila sudah mengizinkan saya untuk menginterview pada hari ini, dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.